Banyak orang gagal paham sedekah. Yang pertama, fikih sedekah itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jadi kalau kita sedekah pada siapapun, ini yang saya, Masya Allah, ada anak-anak tuh nanya sama saya di WA nih banyak. Saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. Saya udah beri uang sekian. Jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, di akhir zaman ini katanya tidak ada amal yang lebih mudah dan lebih cakep untuk orang-orang zaman akhir seperti istighfar, solawat, dan banyak sedekah. Istighfar karena kita banyak dosa, solawat itu untuk menghapus dosa dan untuk menghias diri kita. Nah, kalau sedekah ya tadi itu, ya dosa kita ya banyak, dan kita ini kalau banyak dosa kan banyak musibah nanti, banyak dosa banyak bencana. Solawat menjadi peredam, istighfar peredam, kemudian sedekah juga peredam. Nah, yang jadi masalah banyak orang yang tidak tahu cara sedekah yang baik. Banyak orang gagal paham sedekah. Yang pertama, fikih sedekah itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jadi kalau kita sedekah pada siapapun, ini yang saya, Masya Allah, ada anak-anak tuh nanya sama saya di WA nih banyak. Saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. Saya udah beri uang sekian. Jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain saja, tidak boleh merasa kita berbuat baik pada orang tersebut. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ini yang harus dipahami nomor satu, yaitu kita tidak boleh melihat yang disedekahin itu adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tapi justru orang yang kita sedekahi, dia lagi berbuat baik kepada kita. Dia lagi berbuat baik kepada kita. Karena sedekah itu tidak boleh kita sedekah niat untuk orang itu, tapi kita sedekah niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandang sedekah yang betul. Nah, banyak orang yang cara pandangnya salah. Dia merasa, aku kan sudah kasih dia, kurang apa saya? Apa saya kurang baik? Udah terlalu banyak yang saya berikan, kok balasannya seperti itu? Kok dia seperti itu? Kok dia seperti itu? Jadi akhirnya sakit hati ketika kita ini memberi seseorang dan responnya itu biasa-biasa saja, atau responnya, balasannya itu negatif, kitanya sakit hati. Tapi kalau kita melihat saya ini memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadinya indah, jadinya nikmat. Sebagaimana dikatakan dalam berbagai hadis, di antaranya dalam hadis berikut, wa fi riwayatin di Ibnu Khuzaimah, innal 'abda idza tasaddaqa min tayyibin taqbalahu Allahu minhu wa akhadhaha bi yaminih farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu wa innar rajula yatasaddaqu bil luqmah faturabbu fi yadillah aw qala fatarbu fi yadillah aw qala fi kafillah hatta takuna mithral jabal fatasaddaqu aw kama qala sallallahu. Yang ringkasnya, terjemahan bebas, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia sedekah dari hasil usahanya yang baik. Jadi kalau sedekah harus yang baik. Kenapa? Karena sedekah ini diberikan kepada Allah, bukan diberikan kepada orang lain. Ini juga gagal banyak orang. Banyak orang kalau sedekah cari yang nggak baik. Contoh, sedekah pakaian bekas. Saya itu paling sedih dulu kalau di musola, di masjid ada tulisan pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Sudah yatim dapatnya pakaian bekas pula. Ini dolimnya kita luar biasa. Ya. Kemudian setelah saya ceramah begitu dan banyak ustadz ceramah begitu, banyak ulama ceramah begitu, diganti tulisannya. Ya, layak pakai. Ya sama saja itu pakaian bekas ya.
Cuman judulnya lebih sopan. Seharusnya kalau kita mau memberi itu bukan yang bekas, tapi yang terbaik. Kalau toh bekas, itu yang kita mengeluarkan berat. Ini pakaian kesayangan saya nih. Ini yang saya cintai, ini bukan. Nah itu, wah, udah buang. Nah ini repot ini. Ya itu sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita. Mungkin minimalis kalau kita ikut ke minimalis itu ya, orang-orang yang hidup secara sederhana, konsepnya orang Jepang sama orang Amerika zaman now. Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja, yang punya memori dibuang. Yang penting ruangannya itu kok kosong ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja, yang nggak perlu dibuang. Zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi SAW. Kehidupan modern semakin minimalis semakin bagus itu yang diajarkan oleh banyak orang di akhir zaman ini. Nah kalau kita mau sedekah yang betul-betul baik, bukan cari yang bekas, tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik, maka kalau kita memberi, hendaknya kita memberi yang terbaik. Diceritakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, suatu ketika dilihat oleh Nabi SAW lagi membersihkan mata uang yang dari perak. Dulu kan uang itu perak atau emas. Punyanya uang sedikit dari perak, dirham, cuman 1-2 dirham, dibersihkan betul, dicuci. Karena dulu kan uangnya bukan uang kertas ya. Nah, dicuci bersih, kemudian dikasih parfum. Nabi SAW kemudian nanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan?" Dijawab, "Saya bersihkan uang nih, saya kasih parfum." "Buat apa?" "Kan engkau bersabda ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau ada orang sedekah diterima oleh Allah dengan tangan kanannya." Nah, di hadits ini yang saya baca tadi, kalau ada orang sedekah itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Artinya Allah langsung yang menerima itu. Ya Allah langsung yang menerima, bukan orang yang kita beri, bukan. Tapi Allah yang menerima sedekah kita. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan baik dan harum, sehingga Allah senang sama saya. Ya, sehingga Allah senang sama saya. Nah ini cara sedekah itu seperti itu. Jadi orang dulu tuh kalau sedekah cari yang terbaik kemudian disedekahkan. Beda dengan kebanyakan kita zaman now. Terutama ini kalau bapak-bapak Jumatan tuh ya. Kalau Jumatan ada kotak amal tuh dikeluarkan, yang dicari yang angka kecil. Kalau ada merah, ada biru ya, ada yang agak hijau gitu. Ya, yang dipilih itu bukan merah. Saya berapa kali jadi panitia masjid dulu waktu saya masih ngurusi Jumatannya masjid, ngitung kas itu. Itu kalau saya lihat ada uang merah, Masya Allah juaranya datang. Jadi satu kotak itu belum tentu ada uang merah satu. Begitu ada satu, juaranya datang. Dan kemudian uangnya ada apa? 5.000, 2.000, abu-abu ya, warna nggak jelas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sayangnya di dompet itu yang dibuka 2.000 bukan yang bagus. Udah 2.000 dipilih yang paling lecek, yang paling lusuh, yaitu yang disedekahkan. Betul nilainya tetap sama, tapi cara pandang yang seperti ini membuat pahalanya tidak sama. Pahalanya nggak sama, karena kita nggak tahu kita lagi berhubungan dengan siapa. Kita bukan berhubungan dengan orang yang kita beli, tapi ibadah itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi menyerahkannya kepada Allah. Dikatakan di sini diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian sama Allah dikembangkan. Kalau orang bisnis itu kita titip, nanti dikembangkan nih, diusahakan lagi, diputarkan sampai jadi banyak. Ya, jadi banyak. Nah, sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala, sama Allah dijadikan banyak. Sama Allah dijadikan banyak, dikembangkan oleh Allah SWT. Nanti kemudian kita menerimanya lagi dari Allah dalam wujud yang jauh lebih besar. Nah, kalau sudah paham begini, maka nggak ada orang sedekah sedih, pasti senang. Termasuk sedekah yang paling gampang dan itu agak susah, sedekah namanya senyum. Senyum ini kan sedekah. Saya kalau ceramah latihan senyum dari awal gitu. Dari awal saya ceramah, dari mulai SMP gitu ya, SMA. Saya kalau ngomong pokoknya latihan senyum gitu. Sampai ada komentarnya jamaah itu kalau ustadznya ceramah, saya isi pengajiannya nggak tahu, tapi lihat senyumnya hati saya tenang. Udah hasil maksud. Ya, hasil maksud. Yang penting hatinya tenang. Nah ini senyum itu kan sedekah. Tabasumuka fi wajhi ahika hiyalaka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah, sabda Nabi SAW. Nah kalau untuk orang lain sedekah, bangun tidur noleh ke suami, senyum kan sedekah ya. Tapi biasanya lihat noleh ya nggak senyum-senyum juga gitu ya. Saling toleh nggak ada yang saling senyum, gitu ya. Jadi pandangan pagi aja sedekah pada pasangan hidup beratnya luar biasa. Ini kalau kita lihat senyumku bukan untuk suamiku, tapi senyumku untuk Tuhanku. Oh, Masya Allah, senyum ya untuk Tuhanku, Mas, bukan buat kamu, jangan GR nih. Ini buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membalas itu. Saat itu kita langsung dapat senyumnya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah yang luar biasa. Begitu pula ketika suami senyum bukan untuk istrinya. Karena kalau dia senyum untuk istrinya, mungkin jawabannya juga sama dengan suami tadi. Ngapain kamu? Tumben senyum-senyum. Ada apa? Mungkin tak bersyukur ya. Mungkin prasangka nggak bagus. Mungkin komentarnya nggak enak. Pagi-pagi senyum. Mimpi apa tadi? Ayo, mimpi yang benar. Cerita gitu.
komentarnya nggak enak gitu ya. Padahal niat ngasih senyum pada istri ini suami, atau istri ngasih senyum sama suami. Tapi kalau kita niatnya ke Allah Ta'ala, komentar apapun kamu nggak ngurus mas. Aku lagi senyum sama Allah. Ya, aku lagi memberikan senyumku kepada Allah. Begitu pula sedekah. Ini mungkin banyak kerabat, entah keponakan, entah sepupu, entah paman, entah bibi. Ya, kita sedekah dengan tulus, tapi justru mungkin di belakang komentarnya negatif. Orangnya sih kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu. Masya Allah. Ya, orang yang kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu, nggak pernah nambah-nambah. Udah dikasih, masih ngomong yang nggak enak gitu ya. Udah diperhatikan, masih komentarnya negatif. Terus kemudian kita masuk hati, ya berarti sedekah kita emang salah. Berarti sedekah kita salah, karena sedekah jangan pernah minta balasan dari manusia. Manusia itu meskipun udah kita kasih duit banyak, terus mau balas dengan kebaikan, itu langka. Ya langka. Yang balas betul dengan kebaikan itu langka. Normalnya ya biasa-biasa saja. Mungkin diucapkan terima kasih. Begitu kita buat dia kecewa sedikit, Masya Allah, marahnya luar biasa. Lupa ya, semua yang udah kita berikan itu lupa. Tapi Allah nggak mungkin lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melalaikan janjinya. Jadi siapa yang ngasih itu karena Allah Ta'ala, pasti dapatnya adalah kemenangan, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Ini kisah nyata ya, tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Nah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata. Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata, Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata, kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap dongeng. Ini kan terbaliknya kita ini ya. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu, terus pemudanya meninggal. Orang solehnya bingung, karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya pakaiannya tampak pakaian orang-orang soleh gitu. Ya, tapi sangat zuhud, ya sangat zuhud, sangat nggak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur, kamu jangan sok sok soleh, ya jangan sok soleh. Maka dijawab sama pemuda tadi, saya nggak sok soleh, saya soleh bener. Ya, saya soleh bener. Nah kalau kamu soleh bener, setiap soleh bener ada buktinya, nggak bisa ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh bener nggak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti. Ya kamu soleh bener. Silahkan, boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya pede. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Nah kalau kamu nyebut nama Allah kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segenap hati saya, tapi resiko bapak yang tanggung. Oh siap, resiko saya yang tanggung, siap. Ini bapak tadi yang soleh juga heran juga, resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda tadi mengucapkan Allah, meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus ya, jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang solehnya kaget, bener ini resiko nih, karena di padang Sahara seorang diri harus mengurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus menyolatkan, dia harus menguburkan. Bingung, gimana ini? Akhirnya diberi tanda. Jadi jenazah tadi diberi tanda, cari pelepah kurma, batu sekelilingnya biar nggak didekati oleh hewan buas. Kemudian beliau orang soleh tersebut pergi cari desa terdekat, cari bantuan ke desa terdekat. Nggak lama ketemu desa, kembali ke situ bersama masyarakat. Ternyata jenazahnya udah hilang, tapi nggak ada tanda tapak kaki, ya nggak ada tanda ada hewan. Dalam kondisi yang bingung seperti itu, orang soleh tersebut mendengar suara tanpa rupa. Ya, jangan kamu heran, anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat. Para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya, dialog itu, terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya, kok bisa dengar suara malaikat? Lalu ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadits yang sahih disebutkan, ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manusia. Dan ngaku saya adalah malaikat. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu malaikat. Wah, aliran sesat ini. Karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. Ya, ini diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah, biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, menjelaskan hadis, kemudian beliau punya pengalaman spiritual, diceritakan, biar kita lebih bersemangat. Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina, yang tiap orang kaya berzina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat. Dalam keadaan bertobat itu
ya dia berjalan meninggalkan semua kebiasaannya, pergi bahkan meninggalkan kotanya karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temennya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan, pokoknya saya niat tobat cari tempat yang baru biar nggak kambuh lagi. Nah suatu ketika di tengah jalan ketemu sama orang yang kelaparan, bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari nggak makan, tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, bapak saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang, tapi ini saya masih punya baju dua, satu untuk pakaian, satu untuk bawaan, seperti orang haji itu ya. Nah ada pakaian bawaan, pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan bapak pakai, nanti di desa dijual, bisa beli makan. Terima kasih nak. Nah bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa, ya Allah sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan, selamatkan dia dari siksa api neraka. Maka Allah mengabulkan doanya orang yang disedekahi tadi, Allah mengampuni semua dosanya, dan Allah meletakkan dia ke dalam surga berkat sodakohnya yang satu itu. Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa, tobat itu kan bahasa luar biasa, yang ngangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang tepat, yang sangat membutuhkan. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengarang Rotibul Haddad, Wirdul Latif, ya, di kalangan Habib ada Rotibul Haddad, ada Wirdul Latif, yang beliau sejak umur 4 tahun sudah tunanetra, tapi ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan orang itu sedekah walaupun tidak ikhlas tetap dapat manfaat. Jadi jangan ngomong nanti saya kalau udah ikhlas baru sedekah, udah riak-riak saja udah. Ya kamu sombong, ujub, bawa sini sedekahmu, tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara manfaat yang terbesar seperti yang saya jelaskan tadi, manfaat dari mana? Wong dia niatnya pamer kok. Ya manfaatnya dari yang disedekahi. Yang disedekahi nanti akan berdoa, ya Allah dia telah bantu saya, tolong dia ya Allah, mudahkan urusan ya Allah. Nanti dapat dari situ. Ya Allah ampuni dia. Dapat dari situ. Makanya kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia kepada orang itu, sedekahnya itu manfaat. Karena nanti yang hidup itu akan mendoakan, ya Allah ampuni orang meninggal dunia ini. Ya Allah terima amal solehnya. Dan doanya siapapun untuk siapapun itu sampai, terutama doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Ya doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Jadi yang berdoa nggak tahu nih yang didoakan kalau sebetulnya dia lagi didoakan oleh seseorang. Ini doanya nyampenya paling cepat. Nah, ini sodakoh. Jadi kalau kita sodakoh di antara manfaat yang luar biasa, gantinya dari Allah itu. Gantinya dari Allah itu banyak. Ya banyak itu jangan diartikan duit. Ini seringkali orang mengartikan banyak itu angka. 10.000 diganti 100.000, diganti 1 juta. Itu kecil itu. Itu kecil. Jadi Allah ganti itu bukan dengan angka, tapi dengan banyak hal. Contoh, Allah mengganti dengan menyelamatkan dari kecelakaan. Saya setiap kali keluar kota, saya seperti mewajibkan diri saya sendiri sebelum jalan harus sedekah. Ya, di antara niatnya agar selamat sampai di tujuan dan kembali pulang ke rumah selamat. Dan yang saya tinggalkan di rumah selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Harus sedekah. Sedekah yang paling gampang itu di pom bensin. Nah, di pom bensin, beli bensin, mas bensinnya full, 400.000 full misalnya ya. Saya kasih 500.000. Orang yang mau kasih kembali, nggak usah kembali mas, hadiah. Terima kasih pak, mudah-mudahan selamat, amin. Itu yang saya tunggu itu. Yang saya tunggu doanya dia. Walaupun dia nggak mendoakan, saya udah niatnya untuk keselamatan. Kita kan ngomongnya ke Allah, bukan kepada dia. Yang ngomongnya kalau ya Allah ini biar saya selamat, semuanya selamat. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara gantinya itu. Nah, kemudian di antara ganti dari sekian banyak, itu duitnya tapi ganti sama Allah. 100.000 akan dilipat gandakan, itu pasti. Tapi gantinya Allah nggak cuma itu gitu loh. Allah maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Dan orang yang berbisnis sama Allah nggak pernah rugi. Bonusnya banyak. Belinya satu, bonusnya banyak. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antaranya diberi kesehatan. Nah, ini sehat ini dari sedekah-sedekah kita. Makanya orang yang sakit itu obat terbaik. Da'u mardhakum bisodaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, zaman ini kan penyakit macam-macam. Cuman orang kan fokusnya ke Covid tok ya. Padahal penyakit itu macam-macam. Covid itu ya penyakit, tapi penyakit macam-macam. Makanya niatkan menghindari segala macam penyakit. Penyakit lahir maupun penyakit batin. Termasuk dengan sedekah. Dengan sedekah, ya Allah biar saya sehat, biar keluarga saya sehat. Doanya semakin banyak. Sedekahnya satu kok mintanya banyak, nggak apa-apa, lo mintanya sama Allah kok. Nah, minta sama Allah itu sebanyak apapun sedikit karena Allah maha kaya. Justru Allah senang. Ini sedekahnya satu, mintanya banyak, Allah senang. Kenapa senang? Dia tahu punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha dermawan. Beda kalau kita sama orang bayarnya 1.000 kok mintanya banyak, dimarahin kita. Oh kamu nih, misal di warung makan lah, kita bayar sesuai yang kita pesan, tapi banyak permintaan. Mbak tolong bayar sambal ditambah, mbak tolong ini ditambah, ini tambah. Akhirnya ngomong, udah cukup, silahkan pulang saja lebih baik. Ini belinya sedikit, ya mintanya banyak, duduknya 5 jam. Ya, ini mau numpang nongkrong atau mau makan ini ya. Tapi kalau sama Allah Ta'ala kita nambah model apapun, Allah senang. Nah, ini akidah kita kalau sedekah.
Jadi kalau sedekah akidahnya kita satu muamalah sama Allah, bukan sama orang yang kita beri. Karena sama Allah maka kita pilih yang terbaik. Kemudian memberikannya dengan cara yang terbaik. Termasuk cara yang terbaik dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Ghazali rahimahullah dan kitab-kitab yang lain dikatakan orang-orang soleh terdahulu kalau sedekah tidak pernah meletakkan tangannya di atas. Jadi kalau sedekah selalu meletakkan tangannya di bawah. Yang diberi yang disuruh ngambil dari atas. Maka ditanya sama yang memperhatikan, ini orang-orang soleh ini kalau sedekah kok nggak begini ya, tapi begini. Dijawab, iya, saya nggak pengen dia jadi rendah karena saya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya pengen dia yang lebih mulia. Saya pengen dia lebih mulia. Karena sebetulnya karena dia saya jadi mulia. Jadi nggak ada sombong sama sekali. Jadi betul-betul hatinya itu ditata ketika sodako. Makanya banyak orang yang ngeluh, saya udah sedekah, tapi kok hidup masih amburadul. Nah ini kalimatmu udah menunjukkan kalau sedekahmu salah. Jadi nggak ikhlas. Jadi ikhlas itu memberikan sedekah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan tidak ikhlas ini, ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika dimintain sedekah. Misalnya gitu untuk bantu uang duka buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini biasanya ada yang nulis seikhlas saya ya, seikhlasnya ya sedikit. Seikhlasnya itu sama dengan padahal seikhlasnya artinya yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau untuk Allah masa yang sedikit? Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman nggak usah ikhlas, ria saja. Saya nggak terima yang ikhlas, terimanya yang ria, ujub, pamer gitu. Yang penting banyak. Kamu kalau sedekah seperti itu, sama orang yang suka ngomong seikhlasnya saja. Tapi sedekah kamu 1 sen itu akan besar kalau betul-betul kamu punyanya itu. Kamu tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditujukan untuk orang lain. Masalah ikhlas yang tahu hanya Allah sama kamu. Tapi kalau kamu mau kasih orang untuk Allah Ta'ala, jangan kalimat seikhlasnya mengganti kalimat sedikitnya. Ya, ikhlas nggak perlu ucapkan, kamu beri, usahakan semampumu sebanyak mungkin, karena itu bukan untuk dia tapi untuk kemudian. Perlu diingat, jangan memaksakan diri. Ini kadang kalau belajarnya nggak tuntas, semua di pengajian istrinya bingung, semua dijual ya, semua dijual. Nggak seperti itu. Jadi sedekah ini bukan kemudian habis-habisan dibuang, semua dijual, tidak. Allah nggak suka kalau umatnya Nabi SAW itu memaksakan diri. Ana wa khiyar umati bur'an minat takalluf. Aku dan umatku yang baik-baik, kata Nabi SAW, itu sifatnya tidak memaksakan diri. Contoh misalnya, buat acara tahlilan atau pengajian. Kalau punyanya air putih, ya keluarkan putih. Tapi kalau kamu bisa beri susu, ya beri susu. Kalau bisanya nyuguhinnya itu telur ayam, ya telur ayam. Kalau kamu bisa suguhinnya itu kambing, ya kamu suguhin kambing. Artinya, jangan mubadzir, jangan pelit, semampumu, ya semampumu. Allah melihat niatmu, bukan yang kamu keluarkan. Yang dilihat adalah niatmu. Lah kalau tahu memang istrinya masih punya kebutuhan, anaknya ada kebutuhan, jangan semuanya diajak, kamu siap miskin ya, rezeki dari Allah itu. Ya, enggak begitu. Ya rezeki memang dari Allah Ta'ala, tapi Allah memberikan aturan, dia memberikan aturan. Kecuali kalau memang manusianya satu keluarga, memang sifatnya seperti itu. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian bawa harta yang banyak disedekahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul nanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nih selalu Nabi SAW nanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab, ya Rasulullah, saya tinggalkan separuh harta saya untuk keluarga saya. Rasulullah senang. Artinya keluarganya Sayyidina Umar nggak akan jadi bingung ya. Cukup separuh harta masih ada gitu, walaupun yang separuh disedekahkan. Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang kedudukannya tertinggi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang kemudian bawa harta banyak. Ditanya sama Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumah untuk keluargamu? Jawabannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya semua harta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, disitulah tampak kelebihannya Abu Bakar dibanding Umar. Walaupun Sayyidina Umar ini sangat mulia, Sayyidina Abu Bakar jauh lebih mulia. Bukan Sayyidina Umar nggak berani nghabiskan duitnya, ya Sayyidina Umar ya berani nghabiskan duitnya. Tetapi membuat satu rumah kompak itu tidak mudah. Sayyidina Abu Bakar sudah bisa membuat seisi rumahnya itu hatinya nggak ada keluh kesah. Jadi kalau nggak punya duit ya nggak masalah. Nah, minum air aja siap, nggak ada keluh kesah. Minum air sama minum jus itu sama. Ya, punya sama nggak punya itu sama. Kalau satu keluarga udah seperti itu, habiskan hartamu di jalan Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau baru gajimu terlambat datang saja udah muring-muring yang di rumah. Ya, istri udah protes, ini kok gajinya
terlambat, anak udah bingung gimana bayar sekolah ayah, kemudian untuk pembantu kamu juga belum kamu siapkan, ya jangan kamu habiskan hartamu seperti itu. Memberikan harta ini kepada istri ya sodako, memberikan harta kepada anak itu juga sodako, memberikan harta kepada ART itu juga sodako. Makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sodako, itu juga sodako. Tapi kalau kamu bisa ajak semuanya sodako, nah itu luar biasa. Nah ini yang apa namanya perlu digarisbawahi di akhir zaman ini ya, agar sedekahnya barokah. Alhamdulillah